Yang terhormat saudara para wakil ketua dan anggota DPRD Kota Kendari, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti rapat paripurna hari ini melalui audio telekonferensi. Yang terhormat Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari yang sudah hadir bersama kita. Yang terhormat Forkopimda Kota Kendari, dalam hal ini diwakili dari Dandim 1417 Kota Kendari. Yang terhormat para pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, hadirin insan pers yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang ini dalam suasana bulan suci Ramadan kita dapat hadir bersama-sama guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan acara pokok pidato penjelasan Wali Kota Kendari tentang laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Kendari tahun anggaran 2019 sekaligus penyerahan secara resmi materi LKPJ dari pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Kendari serta hadirin sekalian atas perkenaannya memenuhi undangan kami sehingga rapat paripurna pada siang ini dapat terlaksana. Rapat paripurna Dewan serta hadirin yang saya hormati. Berdasarkan daftar hadir yang ada di meja pimpinan yang telah ditandatangani oleh 3 orang unsur pimpinan dan perwakilan fraksi, baik yang hadir dan yang mengikuti lewat media telekonferensi, sebanyak 20 orang dari jumlah 35 orang anggota, maka sesuai peraturan tata tertib Dewan untuk dilaksanakan rapat paripurna pada siang ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Kendari pada siang ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Adapun susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna siang ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan surah masuk oleh Sekretaris DPRD Kota Kendari. 3. Pidato penjelasan Wali Kota Kendari tentang LKPJ Wali Kota Kendari tahun anggaran 2019. 4. Penyerahan secara resmi materi LKPJ dari pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari. 5. Rapat diskurs. Demikian susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna siang ini. Namun sebelum acara ini dilanjutkan, terlebih dahulu saya minta persetujuan kepada saudara-saudari anggota Dewan. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Setuju. Selanjutnya, pembacaan surah masuk oleh Sekretaris DPRD Kota Kendari kepada Saudara Haji Sam Alam SMSI, saya persilakan. Surat masuk Kendari 27 Maret 2020 nomor 900/904/3 Romawi _2020 lampiran 1 eksemplar perihal penyampaian LKPJ Wali Kota Kendari
tahun anggaran 2019. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Kota Kendari di tempat. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Kendari tahun anggaran 2019 untuk dijadwalkan rapat paripurna penyerahan dan selanjutnya dibahas oleh DPRD Kota Kendari. Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Atas nama Wali Kota Kendari, Sekretaris Daerah Haja Nahwa Umar SEMM, pangkat Pembina Utama Muda, golongan 4C, NIP 1962 0523 1989 03 2006. Terima kasih. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Saudara Haji Sam Alam SMSI yang telah membacakan surah masuk. Selanjutnya kita masuk pada acara ketiga, yaitu pidato penjelasan Wali Kota Kendari tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Kendari tahun anggaran 2019. Kepada Saudara Wali Kota Kendari saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Kota Kendari, baik yang hadir di ruangan sidang ini maupun yang terhubung lewat media telekonferensi. Yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pembinaan Daerah Kota Kendari, dalam hal ini hadir yang mewakili Dandim 1417 Kendari. Yang saya hormati Saudari Sekretaris Daerah Kota Kendari, pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kota Kendari, serta undangan hadirin insan pers yang sama berbahagia. Sebagai umat yang beragama, saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan untuk dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari yang dilaksanakan secara virtual atau online dengan agenda penjelasan sekaligus penyerahan secara resmi materi laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Kendari tahun anggaran 2019 dari eksekutif kepada legislatif. Sebelum kami melanjutkan penyampaian ini, kami juga ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan selamat melaksanakan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Kota Kendari. Semoga ibadah puasa yang kita laksanakan pada saat ini mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita laksanakan dalam suasana mewabahnya COVID-19. Semoga perlindungan Allah kepada kita semua senantiasa menyertai kita, sekaligus kita berdoa semoga COVID-19 yang sedang mewabah di daerah kita atau di negara kita bahkan di dunia segera bisa kita lewati.
Penyampaian LKPJ Wali Kota Kendari tahun 2019 dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional selaku kepala daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan kewajiban kepala daerah dimaksud sesuai amanat pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, LKPJ disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ pada hakikatnya merupakan progress report penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun yang mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. Penjelasan LKPJ ini merupakan ringkasan capaian pembangunan yang bersifat strategis. Materi selengkapnya kami sajikan dalam bentuk buku LKPJ tahun 2019 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LKPJ yang kami bacakan ini. Sidang paripurna Dewan, hadirin undangan yang saya hormati. Realisasi APBD Kota Kendari tahun anggaran 2019 yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dapat kami gambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan daerah. Pendapatan daerah sebesar 1.315.811.113.184 rupiah terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 215.325.548.788 rupiah. Dana perimbangan sebesar 940.448.048.033 rupiah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 160.516.516.363 rupiah. Kedua, belanja daerah. Belanja daerah sebesar 1.297.193.094.609 rupiah yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar 560.180.028.820 rupiah dan belanja langsung sebesar 737.013.065.789 rupiah. Khusus belanja langsung, terdapat beberapa kegiatan fisik yang telah dilaksanakan namun belum dapat dilakukan pembayaran mengingat keterbatasan anggaran. Namun insya Allah pada APBD tahun 2020 ini telah dialokasikan anggaran untuk pembayaran kegiatan dimaksud. Ketiga, pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar 19.520.781.497 rupiah. Pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah sebesar 9.515.644.000 rupiah. Pimpinan dan segenap anggota Dewan, hadirin undangan yang saya muliakan. Tahun 2019, alhamdulillah kita berhasil memelihara stabilitas ekonomi, aktivitas produktif masyarakat bergerak sehingga berimplikasi pada peningkatan pendapatan daerah. Alhasil, proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat terwujud secara baik, guna, bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui tingkat PDRB Kota Kendari atas dasar harga berlaku tahun 2019 yang mencapai 22,25 juta. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 1,92 juta jika dibanding tahun 2018 sebesar 20,33 juta. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Kendari tahun 2019 mencapai 6,66%, meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 6,26%. Tingkat inflasi Kota Kendari tahun 2019 tetap dapat kita pertahankan di bawah 4%, yaitu pada angka 3,22%. Kondisi kualitas penduduk Kota Kendari yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM mencapai 82,86%. Pertumbuhan IPM Kota Kendari ini dipengaruhi oleh meningkatnya faktor angka harapan hidup, angka melek huruf
serta PDRB per kapita Kota Kendari. Tingkat kemiskinan dapat kita turunkan sebesar 0,25%, yakni dari 4,69% tahun 2018 dan turun menjadi 4,44% pada tahun 2019. Di bidang kesehatan, angka harapan hidup masyarakat Kota Kendari semakin baik dibanding tahun 2018 yang berada di angka 73,26 tahun menjadi 73,52 tahun pada 2019. Khusus sektor pembangunan fisik atau infrastruktur, kita alhamdulillah mampu mengurangi luas genangan air pada tahun 2018 yang luasnya sebesar 2.200 hektar dan menurun menjadi 1.725 hektar pada tahun 2019. Pengurangan area kawasan kumuh dari tahun 2018 seluas 385,12 hektar menjadi 275,2 hektar di tahun 2019. Cakupan layanan persampahan dapat kita tingkatkan mencapai 65%. Demikian pula cakupan luas ruang terbuka hijau atau RTH sampai tahun 2019 telah mencapai 18,46% dari sebelumnya di tahun 2018 hanya seluas 16,26%. Dalam rangka penguatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, dilaksanakan peningkatan kapasitas SDM melalui usaha, bantuan modal kerja, dan bantuan modal kelompok usaha bersama atau KUBE. Upaya menekan angka pengangguran dilakukan dengan peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal melalui program pelatihan ketenaga kerjaan, perluasan kesempatan kerja, dilaksanakan dengan mendorong investasi sektor swasta, serta kemudahan perizinan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Peningkatan kualitas produk kepariwisataan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana objek wisata, penataan wisata mangrove, kawasan kebun raya, serta peningkatan kualitas pantai Nambo. Pembangunan bidang infrastruktur seperti jalan, drainase, sarana prasarana perkantoran, dan infrastruktur lainnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas pemberian layanan publik sehingga memungkinkan berputarnya roda perekonomian masyarakat. Sidang paripurna, hadirin undangan yang saya muliakan. Kami menyadari bahwa apa yang telah dicapai belum mampu memenuhi harapan semua pihak, khususnya harapan seluruh masyarakat Kota Kendari. Karena itu, dalam semangat kebersamaan, elemen membentuk teritori Kota Kendari, segala kekurangan akan kita jadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja demi memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Kota Kendari. Tahun 2019, kita juga terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat pada berbagai sektor melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Sebagai kepala pemerintahan, kami juga memohon dukungan kepada seluruh pihak, seluruh stakeholder agar kita bisa bersinergi dan terus memperbaiki kualitas pemberian layanan kepada seluruh masyarakat Kota Kendari. Adapun capaian yang diraih dan berbagai hal yang kami sebutkan tadi, tentu itu adalah prestasi bersama karena tidak mungkin pemerintah melakukannya hanya sendirian tanpa dukungan semua pihak. Pimpinan dan anggota serta hadirin undangan yang saya hormati, melalui kesempatan yang baik ini, perkenankan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari, serta rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, organisasi perangkat daerah, insan pers, serta seluruh komponen serta stakeholder masyarakat Kota Kendari atas segala bantuan, dukungan, dan kerjasamanya sehingga proses pembangunan Kota Kendari dapat berjalan dengan baik. Sebelum kami mengakhiri penjelasan ini, kami juga ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Kendari untuk tetap patuh mengikuti protokol COVID-19 yang sudah disampaikan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah Kota Kendari. Karena semua itu kita lakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan memastikan masyarakat Kota Kendari tidak tertular virus COVID-19 yang sekarang sedang membawa di daerah kita. Tentu kita harus bersikap secara proporsional
tidak boleh panik, tidak boleh bersikap berlebihan, tetapi sekaligus juga tidak memandang remeh, apalagi mengabaikan instruksi-instruksi yang selama ini sudah disampaikan kepada kita semua. Semoga ujian dan cobaan wabahnya COVID-19 ini bisa segera kita lalui. Demikian penjelasan singkat sebagai pengantar penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Pemerintah Kota Kendari tahun anggaran 2019, disertai harapan kiranya LKPJ ini dapat dibahas secara internal oleh DPRD Kota Kendari dalam rangka memberikan catatan-catatan penting dan masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kota Kendari pada tahun-tahun selanjutnya. Semoga segala dedikasi, pengabdian, dan kerja keras kita mendapat imbalan kebajikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga iman, jaga imun, selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Saudara Wali Kota Kendari yang telah menyampaikan pidato penjelasannya. Selanjutnya kita masuk pada acara keempat, yaitu penyerahan secara resmi materi LKPJ Wali Kota Kendari tahun anggaran 2019 dari pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari. Untuk pelaksanaan acara ini, pimpinan rapat saya serahkan kepada Saudara Wakil Ketua Laode Inarto Ridwan, Sarjana Teknik. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan rapat saya terima untuk melanjutkan acara. Selanjutnya, acara pelaksanaan penyerahan secara resmi materi LKPJ Wali Kota Kendari tahun anggaran 2019 dari pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari. Kepada Saudara Wali Kota Kendari dan Ketua DPRD Kota Kendari, disilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Saudara Wali Kota Kendari dan Ketua DPRD Kota Kendari, disilahkan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Dengan selesainya acara ini, pimpinan rapat saya serahkan kembali ke Ketua DPRD Kota Kendari. Pimpinan rapat saya terima kembali. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati. Dengan selesainya acara penyerahan secara resmi materi LKPJ Wali Kota Kendari tahun anggaran 2019, maka acara selanjutnya rapat saya skorsi. Namun demikian, sebelum rapat paripurna pada siang ini saya skorsi, terlebih dahulu perkenankanlah saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Kendari atas perkenaannya menghadiri serta hadirin sekalian atas perkenaannya mengikuti melalui video telekonferensi rapat paripurna pada siang ini. Mohon maaf
Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ini pula perkenankan kami mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga kita umat Islam khususnya dapat diberikan keimanan dan ketakwaan dalam menunaikannya. Semoga pula pandemi COVID-19 yang melanda negeri dan daerah kita tercinta ini dapat segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna pada siang ini saya skors. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesedihan hari ini bisa saja jadi bahagia esok hari, walau kadang kenyataan tak selalu seperti apa.